Assalamualaikum. Yuk, kita lanjut ngobrolan soal MMC dan autofagi. Saat Muslim puasa Ramadan tuh ya, puasa Ramadan yang tipikal, itulah contoh ya, saat MMC itu optimal. Yang belum tahu MMC bisa lihat video yang lalu ya, atau cek sumber lain yang lebih otoritatif. Secara singkatnya, kurang lebih MMC atau Migrating Motor Complex itu suatu mekanisme penggelontoran saluran cerna gitu ya, agar asupan-asupan yang masuk, lendir-lendir, dan mayoritas mikrobiota terdorong pol-polan gitu ke usus besar. Penggelontoran ini terjadi saat saluran cerna udah nggak dapat asupan beberapa lama. Ada yang bilang 8 jam gitu ya, atau sekitar itu. Tapi ini bisa juga waktunya beda, tergantung orang itu ya, tergantung juga apa yang mereka makan. Biasalah ya, yang kayak gini kan sifatnya ancar-ancar, bukan eksak. Pas puasa, Ramadan nih contohnya, sahur gitu ya, berhenti jam 4.15 katakanlah, udah gitu nggak ada asupan apapun, maka 8 jam kemudian, jam 12 perapat gitu, terasa tuh keruak-keruak. Nah itu tanda MMC ngegas, bergelombang ini, sinabung, terus sampai waktunya buka puasa. Nah lumayan tuh, dapat jendela waktu beberapa jam. Habis buka, terus dia tidur, ngowoh, dan ngiler gitu. Soal ngilornya nggak usah dibahas ding ya. Katakanlah dia udah nggak gosip apa-apa lagi dari jam 7.15 malam, 8 jam kemudian, jam 3.15 dini hari, dapat lagi tuh MMC ya, walau sejenak, sampai dia makan sahur katakanlah 3.45 gitu. Atau kalau dia makan terakhirnya lebih larut ya, terus makan sahurnya lebih cepat, ya udah MMC-nya cuma kenceng siang tok, malamnya enggak. Tapi sehari dapat MMC satu gelombang aja itu udah bagus. Setelah puasa beberapa hari ya, terus juga ada fenomena yang nyata tuh. Antara lain dari hasil MMC ini, perut kerasa plong, kempes gitu ya. Bener kan ya? Silakanlah yang sering ngalamin kayak gini untuk komen. Nah tapi yang fasting Ramadan tuh durasinya kan paling 13-14 jam gitu ya kalau di kita. Nah dengan durasi yang seperti itu, di awal-awal autofaginya ya belum terlalu gimana-gimana. Autofagi itu baru akan ngegas di jam puasa ke-18 gitu ya, atau lebih kalau kondisinya agak kurang bagus, atau kalau kondisinya sekitar normal baru dapat sekitaran jam fasting ke-16. Setelah cleansing oleh MMC ya, puasa di awal Ramadan tadi, nah sehari, 2 hari, sampai hari ke-20, sebenarnya itu kondisinya udah kondusif, istimewa. Bisa sering terjadi kayak gini nih, ketosis bakar lemaknya juga udah sikap, cepat, inflamasi kronis levelnya juga udah nurun, jauh di bawah rata-rata, stres kronis dan pola kortisol juga mereda, membaik dibanding rata-rata, level senescent cell juga nurun, konstelasi gut microbiome lebih oke, sensitivitas insulin lebih oke. Nah, tiap hari terus dapat kegembiraan pas buka puasanya gitu ya, dapat endorphin boost, hormon kebahagiaan, itu ngegas healing juga. Dari situ tidurnya terus jadi lebih pules, lebih berkualitas, itu bikin fungsi mitokondria pun lebih prima, dan seterusnya lah, rangkai berangkai. Nah, dengan kondisi matang seperti itu, di sekitar jam fasting ke-12 pun, itu di akhir-akhir Ramadan ya, autofagi udah bisa ngegas lebih dari rata-rata. Nah, kalau 10 hari terakhir ini dapat ya, dari hari ke-20 sampai hari ke-29-30, alhamdulillah tuh. Apalagi kalau terus habis lebaran sambung extended fasting, dapat lagi puasa Syawal 6 hari, berkah banget tuh, barokah Allah. MMC dapat banyak, autofagi pun ngegas, plus ada peningkatan hormon pertumbuhan stem cell yang ini tuh menimbulkan efek super healing gitu dalam tanda kutip. Nah tapi namanya manusia ya, bisa ada urusan kehidupan yang 1001. Misal nih Tahenjum gitu ya, hari ke-20 dia malah sakit, bisulan parah, infeksi lagi, walah nggak elit sih ya sakitnya, tapi pendeknya sakit lah gitu ya. Puasa nggak lanjut, dia malah dapat antibiotik sekalian, nggak bubar nih skenario healingnya. MMC kenceng udah dapat 20 hari pun, tapi autofaginya nggak terlalu gimana-gimana. Atau skenario lain nih, Cak Kirun gitu ya, hari ke-20 udah waktunya dia mudik tuh ke Jombang Lamongan sana, karena hasil dagangan soto sama pecel lele melimpah ruah. Nah, tapi saking keenakan dia pas perjalanan mudik dia nggak puasa,
makannya juga kacau, tidurnya kacau. Wah, ini bakalan jadi mengganggu. Akhir-akhir yang mestinya autofagi nggak muncul, nggak optimal, walaupun MMC-nya sebetulnya sudah optimal. Ya, apalagi kalau kayak Cak Kodir nih, hari ke-20 dia keliling Eropa, Jerman, Prancis, Turki, Bulgaria. Habis itu bablas lah dia mudik ke Sumenep. Walah, yang terakhir kok agak beda ya. Terakhir-terakhir kalau nggak puasa ya sayang nih. Puasa cuma dapat 20 hari, hutangnya 10 hari, bayarnya ditunda-tunda pula. Habis lebaran haji baru kebayar. Ya udah, autofaginya nggak optimal walaupun MMC-nya udah mantap 20 harian atau lebih. Nah, jadi situasi-situasi kayak gitu ya, MMC dapat, autofagi bisa nggak dapat. Bukan kebayang nih ya gambarannya. Kalau yang sebaliknya itu lebih jarang, tapi bisa kejadian juga. Contoh nih, Bang Ucok gitu ya. Bukan di Ramadan nih, karena keranjingan autofagi, dia terus ikut teman-temannya meraktekin omat gitu. Seminggu sekali setiap hari Senin. One meal a day. Puasa 22 jam, jendela makan di hari Senin itu 2 jam saja. Ya, otomatis ya, tiap hari Senin MMC-nya dapat tuh. Kan kosongnya 22 jam, ya kan? Cuma, ini, kalau di luar omat yang seminggu sekali, itu pola hidupnya kacau. Misalnya nih, karena dia spesialis ronda jaga malam, atau nonton Piala Dunia gitu, atau apapun, tidur malamnya terus jadi kegeser jadi siang. Nah, nggak aja itu. Apalagi kalau pola makannya sepanjang matanya melek, bawahnya nyemil aja terus. Atau minum kopi, kopi susu. Bisa kejadian tuh di hari-hari lain ya. Di luar hari puasa yang seminggu sekali, Kang Ucok bisa nggak pernah dapat waktu pengosongan perut yang ordernya 8 jam atau lebih. Akibatnya ya MMC-nya itu cuma dapat pas bareng fasting Senin toh, dan itu tuh kurang. Kalau untuk ngegas autofagi ya, sebulan fasting omat 3-4 kali itu cukup memadai. Tapi ngegas MMC itu idealnya setiap hari. Atau kalaupun sesekali super sibuk gitu ya, cheating day, ya libur MMC-nya itu bolehlah bangsa 3-4 kali sebulan. Sekali lagi nih, kalau MMC-nya libur 3-4 kali sebulan, itu masih oke. Tapi kalau MMC-nya per bulan cuma 3-4 kali, itu kurang. Dan kalau kurang, ini kebalikannya tuh dari yang tadi. Sistem dan organ yang terkait saluran cerna jadi nggak optimal ya. Lever, ginjal, dan lain-lain serangkaiannya. Terus bisa ada kecenderungan leaky gut juga tuh. Bikin sistem imun ya jadi teraktivasi nggak puguh. Nah, gara-gara itu terus energi pun jadi sering kepake nggak puguh. Sehingga secara rata-rata sel-selnya jadi loyo. Mitokondria sel pun terus fungsinya kurang top markotop. Nyambung lagi konstelasi gut microbiome juga kurang sip. Buntut-buntutnya proses-proses healing kayak autofagi dan lain-lain ujungnya kentang juga. Dan seterusnya. Nantinya nih orangnya bisa ngerasain kayak jalan di tempat nih. Udah sampai capek fasting kok hasilnya gini-gini aja. Nah, karena itu ya ini mesti diupayakan optimal dua-duanya. MMC-nya optimal, autofagi dan seterusnya juga optimal. Kalau MMC itu nggak mesti fasting, nggak mesti puasa beneran. Cukup diupayakan setiap hari kita ada jendela waktu yang kosong nggak kasup apa-apa, durasinya 10 jam gitulah, atau kurang dikit. Atau syukur-syukur idealnya ya, kalau 12 jaman gitu, atau lebih dikit. Diatur-atur aja lah. Biasanya nih kalau alaminya ya pas malam, dari selesai makan malam sampai besok paginya waktu jam sarapan. Kalau pas waktunya puasa Ramadan, kalau yang muslim ya ini malam nggak dapat, bisa dapat siang harinya. Sedangkan kalau mau dapetin autofagi yang optimal ya mesti fasting puasa. Ini udah sering kita bahas ya. Kalau yang muslim ya bisa jalanin puasa Ramadan tuh sebulan dengan sebaik-baiknya, habis itu plus nambah 6 harian di bulan Syawal. Di luar itu ya mesti idealnya ada tambahan-tambahan fasting lain. Misal nih, ayam mulfit 3 hari di setiap bulan, atau puasa Senin, atau puasa Senin Kamis, atau yang lain. Dan idealnya ya sesekali dipraktekin extended fasting yang durasinya 19 jam atau lebih. Gitu deh. Setelah beberapa lama ya, insya Allah ini nanti hasilnya bakalan kelihatan nyata. Tapi besar kemungkinan sih ya, kalau dari awalnya udah lumayan oke, udah lumayan sehat, maka hasilnya itu nggak akan super gimana-gimana dalam jangka pendek, melainkan kerasa benernya itu baru setelah jangka panjang. Nah, walau alam bisawab ya, dikurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.